Ridwan Kamil akan memberikan 100 sampai 200 juta per RW jika terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Pertanyaan gua nih, itu duit dari mana, Pak? Ini Pak. Terus lu mau nombok dari mana buat bayar Pak RW 6,6 triliun? Monyet. Jangan dah lu bohongin warga Jakarta. Kita udah capek dibohongin Pak Mulyono. Enak-enakan mau tarik kopling di Jakarta biar lo ereking juga. Nih lawan Scoopy. Seharusnya ya, terpilih atau nggak terpilih, saya akan cintai Persija dan The Jack gitu. Ya memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Itu juga kota kosong pun juga ada proses demokrasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Lagi-lagi ya Pak RK, kenapa sih kok sering banget buat blunder gitu? Baru-baru ini janji Ridwan Kamil beri 100 sampai 200 juta tiap RW jika jadi gubernur DKI. Wow, janjinya terlalu manis ya. Dan akhirnya pun netizen mengomentarinya. Tapi memang ya, Pak Ridwan Kamil ini setelah ditetapkan menjadi cagup calon gubernur DKI, beliau kok banyak banget blundernya ya. Bahkan ketika beliau di tahun 2010 atau 2011 ya, sekitar itu beliau tweet di Twitter yang sampai hari ini pun viral. Ini kenapa sih ya, Kim Plus ini kenapa ini? Ya, belum lagi soal PKS yang incar suara anak abah di Jakarta. Nah, PKS rela loh menjadi mediator agar RK bertemu dengan Anies. Ini kan bakal diketawain juga sama anak-anak abah nih. Apalagi ya, rame juga kemarin itu mengatakan anak-anak abah akan mencoblos tiga-tiganya. Coba gimana ini? Karena memang aspirasi rakyat tidak didengarkan oleh para parpol-parpol ya, ketua umum parpol gitu. Harusnya di mana Pak Anies Baswedan bisa maju, ini malah justru ditinggalin. Oke teman semua, inilah komentar daripada netizen mengenai Pak Ridwan Kamil. Oke, kita lihat videonya. Ridwan Kamil akan memberikan 100 sampai 200 juta per RW jika terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Pertanyaan gua nih, itu duit dari mana, Pak? Ini parah nih. Nggak usah 200 juta, Pak, 100 juta per RW dikalikan 2.744 RW. Jadi berapa tuh? Ya kan? 274 ini parah juta nih. Ya kan? APBD DKI Jakarta aja nggak segitu, Pak. Duit dari mana itu? Ayo main hitung-hitungan dah. Parah banget ini. Belum apa-apa udah cawe-cawe. Ya elah. Jangan begitu. Yang cerdas ya, buat warga Jakarta yang cerdas. Jangan ikutin RW-RW yang kayak gitu ya. Guys, lihat nih kelakuan bonekanya Mulyono. Pengen ngasih 200 juta tiap RW di Jakarta. Dia ini lagi pengen bohongin warga Jakarta seperti dia bohongin warga Bandung tahun 2013. Dia tahu nggak sih jumlah RW di Jakarta itu ada sekitar 2.752. Kalau 200 juta dikali 2.752 RW, Pemprov DKI itu harus ngeluarin duit sekitar 550 miliar per bulan. Terus kalau dikali setahun itu sekitar 6,6 triliun rupiah. Sedangkan APBD DKI Jakarta itu defisit 5 triliun tahun 2023. Terus lo mau nombok dari mana buat bayar Pak RW 6,6 triliun? Monyet. Jangan dah lo bohongin warga Jakarta. Kita udah capek dibohongin Pak Mulyono. Ingat, dosa di akhirat. PA. Ya namanya ibu kota ya, pastinya banyak orang yang cerdas di sana. Apalagi anak-anak kampusan ya, anak-anak yang masih kuliah kan tentunya cerdas-cerdas lah. Nggak mungkin kalau dijanjiin yang muluk-muluk kayak gitu terus ditelan mentah-mentah aja gitu. Pasti akan ada hitungannya di belakangnya. Kita lanjut lagi guys. Ya elah, PKS mau jadi moderator ereking ketemu Pak Anies, mau ngerangkul anak abah. Nonsen kalau kata orang Belanda. Apa-apaan. Udah urus aja sono kaum lo. Ya enggak? Jakarta nih bro, keras.
Enak-enakan mau tarik kopling di Jakarta biar lo ereking juga. Nih lawan Scoopy. Lawan ninja Scoopy gitu. Pokoknya nggak ada dah. Gua pikir A1, nggak tahu calo-calo juga tuh partai. Parah. Nggak main ereking di Jakarta bising. Sekarang di zaman motor metik. Oke, goodbye PKS. Tidak mau politisasi sepak bola. Terus ini apa? Buktikan cinta ke Persija dan The Jack jika terpilih. Jika terpilih. Kalau nggak mau politisasi, seharusnya ya terpilih atau nggak terpilih, saya akan cintai Persija dan The Jack. Gitu. Hitungan dinamikanya paling tinggi kan saya juga tahu diri gitu ya. Saya sudah statement berkali-kali ya, insya Allah kalau terpilih akan mencintai. Tapi kalau belum, dari sananya ada keluangan waktu karena faktor psikologi, saya juga paham. Jadi saya nggak akan. Tapi poinnya di kesempatan pertama, jika itu ada pasti saya lakukan, karena bukan dispesialkan. Semua yang saya datangi adalah sumber pembelajaran kepada calon gubernur. Sebagai orang baru, saya tahu diri, pengetahuan masih minim, sehingga diperbanyak silaturahmi untuk mengetahui apa sih harapan aspirasi. Halo guys, kita sedikit ke Pilkada Jakarta. Nah, jadi ada berita kemarin dari calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil atau biasa kita panggil RK. Nah, Ridwan Kamil mengaku bahwa dirinya sulit sekali bertemu dengan fans Persija gitu ya, The Jackmania. Nah, dia mengatakan bahwa Jackmania tidak memberi waktu luang terhadap dirinya agar mereka bisa saling bertemu. Saya sudah statement berkali-kali, kata RK ya. Saya kalau terpilih akan mencintai Jackmania. Tapi kalau belum dari sananya, dari Jackmania maksudnya, belum ada keluangan waktu dan masih ada faktor psikologis, saya bisa paham. Begitu kata RK di Jakarta Pusat ketika ditemui kemarin. Nah, jadi catat ya, RK akan mencintai Jackmania kalau terpilih. Nah, masalahnya kenapa kalau terpilih? Kalau terpilih akan mencintai. Nah, kalau belum terpilih berarti belum mencintai. Nah, kalau tidak terpilih berarti tidak akan mencintai. Jadi buat Bapak sepertinya cinta mencintai ini masalah jabatan saja. Ya, jabatan habis, mencintainya ya habis juga. Segitu oportunis dan pragmatisnya kah? Nah, dari zaman dahulu kala ya, yang setahu saya Bobotoh nih dan Jackmania ini kan ya apa ya, selalu saling menjegal dan sepertinya sulit sekali bersatu ya. Jadi sepertinya sangat sulit untuk dipersatukan begitu saja. Apalagi banyak sekali tweet-tweet dari RK di masa lalu yang sepertinya tidak bersahabat dengan DKI Jakarta ya, dengan Persija. Jadi kalau menurut saya strategi Kim Plus menempatkan RK di DKI merupakan kesalahan besar sih. Jadi ya berat lah Pak. Karena Pak RK ini kan dulu dipilih ini bukan karena keinginan rakyat Jakarta, warga Jakarta, tapi dipilih oleh partai yang mengusung Bapak. Jadi ya mungkin temui saja para anggota partai yang mengusung Bapak ini kalau Bapak mau sosialisasi program gitu. Atau begini deh, coba Bapak buktikan kalau Bapak memang mencintai Persija dengan memakai kaos Persija di Bandung waktu pertandingan Persib. Salam. Aduh, pokoknya ini maju kena, mundur pun kena ini ya. Keblunderan yang hakiki. Memang bener sih kata abang tadi ya. Kalau Kim Plus itu salah memilih Ridwan Kamil untuk maju di DKI. Karena memang senyawanya beliau itu di Jawa Barat, bukan di DKI gitu. Beliau orang baru di DKI. Dan kita tahu sendiri antara Bobotoh dan Jackmania itu udah beda banget gitu loh. Ya kan, kemarin tuh waktu gua ngeliat video Pak Anies Baswedan saat di JIS, banyak anak-anak Jackmania mengatakan gue akan pilih Pak Anies Baswedan gitu. Dan mengatakan ya
Pak RK mending pulang aja deh ke Jawa Barat gitu. Rasa-rasanya sulit jika nanti Pak RK akan bisa menang di DKI ya kan. Tapi ya kita tidak tahu, kita lihat saja gitu. Yang pasti ini anak-anak Abah ini pengennya akan coblos tiga-tiganya. Ini gimana nih? Kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Berani. Sebentar lagi dihadapkan oleh pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Saya secara pribadi akan mencoblos tiga-tiganya dengan keluarga saya. Dan saya tidak pernah menyarankan atau memerintah anggota saya dari Berani untuk mencoblos tiga-tiganya. Ketika mereka mengikuti rekam jejak saya, ya alhamdulillah. Ketika tidak, innalillah. Monggo. Oke, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Umum saya sebagai anggota juga mengikuti karena memang pemilihan gubernur di DKI Jakarta penuh dengan kamuflase dan manipulasi. Kita akan memilih ketiga-tiganya sebagai bentuk perlawanan terhadap oligarki partai maupun oligarki kekuasaan. Ya, kalau gua mah emang dari awal kagak ada ngeresep tiga-tiganya. Mendingan gua ke TPS. Di TPS kan gua doang yang tahu. Nih, pape. Pokoknya kita yang sebagai warga Jakarta yang mempunyai hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda secara rasional. Coblos tiga-tiganya. Gua belum. Coblos tiga-tiganya. Apa alasannya Bang Arep? Alasannya semuanya sudah diatur oleh penguasa. Waduh. Ya, kalau tidak mau mencoblos tiga-tiganya, tentunya coblos ini nih. Iya. Udah mau habis rokok, Bos. Ada yang bilang katanya mengampanyakan golput itu dikatakan tidak dewasa dalam berpolitik. Benar ya, bahwa memilih itu adalah hak, ya hak rakyat dalam memilih ya. Lalu dia katakan tidak dewasa dalam berpolitik. Saya katakan yang tidak dewasa dalam berpolitik itu adalah mereka ya yang memaksakan kehendak ya. Mereka yang mempermainkan demokrasi ya. Mereka yang menyempitkan demokrasi ya. Padahal putusan MK kemarin ya teman-teman, ya partai politik itu semakin leluasa loh dalam mengusung kadernya sendiri ya, dan masing-masing partai kemungkinan kalau misalnya memenuhi syarat bisa mencalonkan kadernya sendiri, tapi tidak dilakukan di banyak tempat seperti itu. Lalu kalau misalnya kita di suatu daerah kita tidak setuju atau tidak tidak pas dengan apa orang yang ditawarkan oleh parpol-parpol itu, ya kita ngapain kita milih ya kan, golput aja. Yang nggak boleh itu pada saat hari pencoblosan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 515 kalau nggak salah, dikoreksi teman-teman. Nggak boleh pada saat kampanye. Nanti saya buat tanggal makanya teman-teman ya. Jadi yang tidak dewasa itu adalah mereka yang memaksakan kehendak ya, dengan berperilaku seperti anak kecil, ya. Itu aja. Ya, memang yang namanya partai politik itu harusnya mendengarkan aspirasi rakyat. Dimana di DKI ini 50% lebih lah ya masyarakat tuh masih menginginkan Pak Anies untuk menjadi gubernurnya lagi. Yang seharusnya ini Pak Anies ini menjadi rebutan partai-partai nih. Karena kan melihat survei-survei dan juga elektabilitas dari Pak Anies sendiri yang masih tinggi gitu loh. Tapi nyatanya malah justru Pak Anies tidak bisa masuk. Kalau ini bukan dijegal, kata apa lagi yang pantas diucapkan gitu loh. Rasa-rasanya memang pantas dikatakan dijegal gitu. Nah, mengenai kotak kosong kan banyak tuh di beberapa daerah. Tapi bagaimana jawaban presiden sendiri? Kita lihat videonya. Kotak kosong di pilkada Bapak mohon izin. Ya memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Itu juga kotak kosong pun juga ada proses demokrasinya. Saya kira dari 500-an pilkada yang kotak kosong 40-an, saya kira ya itu kenyataan demokrasi di bawah seperti itu, baik di kabupaten, di kota maupun di provinsi. Coba bagaimana kalian setelah mendengarkan pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi? Lalu apa fungsi dari Bapak Jokowi gitu loh. Tapi ya sudahlah, itulah yang sudah kita tahu sebelumnya, bahwasanya jawaban dari Pak Jokowi ya selalu template gitu aja.
Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.